MBG, keracunan MBG, korban keracunan MBG. MBG bermanfaat atau tidak? 1.171 siswa menjadi korban keracunan luar MBG biasa. di Kabupaten Dari Bandung pasca Barat. 570 pelajar keracunan MBG Dapur SPPG di Kadungora, Garut, Jawa Barat luput juga dari ditutup masalah. sementara. Di Jombang, Jawa Timur, Penyebab dan juga di Tangerang Selatan, Banten, MBG yang diterima dinilai tidak layak konsumsi, bahkan berlendir dan diduga basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast aku, podcast Ad Setiana. Kali ini kita akan membahas tentang makanan bergizi gratis atau bisa disebut dengan MBG. MBG Mas Bahil Ganteng. Banyak orang hanya melihat MBG sebagai pembagian makanan. Tapi kalau kita duduk bersama dan melihatnya dari kaca kebijakan Republik, ini adalah sebuah mega proyek. Program ini bukan lahir dari ruang hampa. MBG berakar kuat dari visi dan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Di episode kali ini, kita tidak akan hanya bicara sejarah. Kita akan gali kenapa Prabowo sampai obsesi dengan program ini. Apa saja dampak positif yang dijanjikan? Dan yang paling penting, untuk kita analisis secara akademis, apa saja dampak negatif resiko dan kritis yang membayangi program ini? Mari kita mulai membedah secara tuntas. Baik, kita mulai dari sumber utamanya. Presiden Prabowo Subianto. Kenapa sih seorang pemimpin dengan latar belakang militer seperti Prabowo sangat fokus pada program pemberian makanan gratis? Nah, jawabannya ada pada pandangan beliau terhadap ketahanan nasional dan geopolitik. Bagi Prabowo, kekuatan sebuah negara di abad ke-21 tidak lagi hanya diukur dari jumlah tank atau pesawat tempur, tapi dari kualitas sumber daya manusianya. Prabowo sering menyinggung data stunting dan malnutrisi di Indonesia. Dalam pandangannya, anak-anak yang mengalami stunting atau kurang gizi kronis akan mengalami penurunan kemampuan kognitif. Jika ini dibiarkan, Indonesia akan mengalami bonus demografi dan kalah bersaing di panggung global. Bagi beliau, membiarkan anak-anak Indonesia kurang gizi adalah ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. Nah, selain itu, Prabowo juga melihat ini dari kacamata keadilan sosial. Beliau ingin memastikan bahwa anak dari keluarga miskin di desa terpencil mendapatkan asupan gizi yang sama bagusnya dengan anak-anak dari keluarga mampu di kota besar. Nah, pada awalnya ini dinamakan dengan makan siang gratis. Namun, setelah melalui kajian mendalam bersama para ahli gizi dan ekonom, namanya diubah menjadi makan bergizi gratis atau disebut dengan MBG. Perubahan kata dari siang ke bergizi ini sangat krusial. Ini menunjukkan bahwa fokus Prabowo dan timnya bukan sekedar mengisi perut, tapi melakukan intervensi seperti mikronutrien dan mikronutrien yang terukur. Untuk mengeksekusi visi pribadi ini menjadi kebijakan negara, Prabowo bahkan menerbitkan peraturan presiden untuk membentuk Badan Gizi Nasional, sebuah lembaga baru yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sekarang, mari kita lihat sisi terang dari kebijakan ini. Jika dieksekusi dengan sempurna, apa saja dampak positif dan benefit dari MBG? Saya membagikannya ke dalam 3 pilar utama. Pilar yang pertama, dampak kesehatan dan pendidikan. Ini adalah tujuan utama. Dengan asupan protein hewani, vitamin, dan mineral yang terukur, MBG berpotensi menurunkan angka stunting di wasting secara gratis. Anak-anak yang kenyang dan cukup gizi dan memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan skor PISA anak-anak Indonesia dan menurunkan angka putus sekolah.
karena makanannya di sekolah menjadi insentif bagi orang tua miskin untuk menyekolahkan anaknya. Pilar yang kedua yaitu dampak ekonomi dan multiplier effect. Ini yang sering dilupakan orang. MBG bukan cuma program kesehatan, ini adalah program stimulus ekonomi. Anggaran ratusan triliun yang digelontorkan untuk MBG diberikan ke satu perusahaan raksasa, tapi didesentralisasikan. Pemerintah memberdayakan UMKM, koperasi, dan ibu-ibu PKK untuk mengelola dapur umum. Nah, lebih dari itu, dapur-dapur ini diwajibkan menyerap hasil bumi lokal, telur dari peternakan desa, ikan dari nelayan lokal, sayur dari petani sekitar. Ini menciptakan multiplier efek atau efek ganda. Anak-anak kenyang, petani dan nelayan dapat pasar yang pasti, dan tercipta jutaan lapangan kerja baru di sektor kuliner dan logistik. Pilar yang ketiga yaitu dampak kesetaraan sosial. Di kantin sekolah tidak akan ada lagi sekat antara anak yang membawa bekal mewah dan anak yang tidak bawa bekal sama sekali. Semua makan menu yang sama, bergizi sama. Ini membangun solidaritas sosial dan menghilangkan stigma kemiskinan di lingkungan sekolah. Namun, dalam ilmu kebijakan publik, tidak ada kebijakan yang tanpa trade off atau ongkos. Sebagai mahasiswa, kita harus berani melihat dampak negatif dan risiko dari MBG secara objektif. Ada 4 kritik dan dampak negatif utama yang harus diwaspadai. Dampak negatif yang pertama, beban fisikal APBN yang sangat berat. Ini adalah kritik terbesar dari para ekonom. MBG membutuhkan anggaran yang luar biasa besar, berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Dampak negatifnya adalah resiko crowding out atau terdesaknya pos anggaran lain. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk memperbanyak kualitas guru, membangun laboratorium, atau subsidi kesehatan bisa tergerus hanya untuk membeli kotak makan. Jika tidak dikelola dengan baik atau dengan hati-hati, ini bisa melebarkan defisit anggaran dan membebani utang negara. Nah, dampak yang kedua yaitu risiko kebocoran anggaran dan korupsi. Kita harus realistis dengan ekosistem birokrasi di daerah. Dengan rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak vendor lokal, risiko make up harga bahan baku sangat tinggi. Dampak negatifnya, uang negara tidak sampai ke piring anak-anak secara utuh. Kualitas makanan bisa turun karena anggarannya dipotong oleh oknum di tingkat daerah. Yang ketiga, yaitu ancaman keamanan pangan atau food safety. Memasak untuk 50 orang itu mudah. Cuman, memasak untuk 500 orang dengan standar higienis itu sulit. Memasak untuk jutaan anak di seluruh Indonesia adalah mimpi buruk logistik. Dampak negatif yang paling nyata adalah risiko keracunan massal. Jika satu dapur umum di suatu kecamatan kurang bersih, ratusan anak bisa keracunan makanan. Belum lagi masalah cold chain atau rantai dingin untuk menyimpan susu dan daging di daerah terpencil yang listriknya tidak stabil. Dampak yang keempat yaitu food waste atau benturan budaya makan. Ini dampak yang sering tidak terpikirkan. Anak-anak punya referensi rasa. Jika menu yang disajikan badan gizi tidak sesuai dengan selera lokal atau tidak enak, makanan itu akan dibuang. Dampak negatifnya adalah food waste atau sampah makanan yang menumpuk. Selain itu, ada juga kritik bahwa program ini bisa mematikan kantin sekolah atau warung di sekitar sekolah karena anak-anak sudah kenyang dari program gratis pemerintah. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari bedah kasus hari ini. Program makan bergizi gratis adalah manifestasi nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun ketahanan nasional melalui kualitas SDM. Ini adalah program yang sangat mulia dengan dampak positif yang luar biasa, memberantas stunting, menggerakkan ekonomi lokal, dan menciptakan kesetaraan sosial. Namun, seperti pisau bermata dua, program ini membawa dampak negatif dan risiko yang sangat besar. Beban fisikal yang menguras APBN,
potensi korupsi, resiko keracunan makanan, hingga masalah sampah pangan. Nah, kesimpulan akademisnya itu, MBG bukanlah program yang bisa dijalankan dengan cara bisnis as usual. Keberhasilan program ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang dibagikan, tapi oleh seberapa kuat sistem pengawasan, transparansi anggaran, dan adaptasi terhadap kearifan lokal. Jika tata kelolanya buruk, MBG akan menjadi bom waktu bagi APBN. Tapi, jika tata kelolanya baik, ini akan menjadi warisan emas bagi generasi emas 2045. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya, Adi Setiana. Saya mengajak kalian untuk terus berpikir kritis dan tidak menelan informasi mentah-mentah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.